Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kelompok saya akan menjelaskan sejarah geometri, yaitu tokoh-tokoh geometri. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang telah berdiskusi dalam mengerjakan PowerPoint ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizka Rianti Putri dengan NIM 2103020055 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Amanda, NIM 21030200068. Dan juga ada Saya Syifa Nurul Zaini, 210302000. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu geometri. Apa sih itu geometri? Geometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara objek-objek geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Geometri merupakan cabang ilmu tertua dalam matematika. Banyak ilmuwan zaman dulu yang telah mempelajari ilmu ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam inti materi, yaitu tokoh-tokoh geometri yang akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa, waktu dan tempat dipersilahkan. Biografi Euclid. Euclid merupakan seorang tokoh ilmuwan matematika yang berasal dari Yunani, atau dapat dikatakan bahwa Euclid adalah seorang Greek mathematician. Sejarah kehidupan Euclid tidak banyak didokumentasikan secara terperinci, tetapi kemungkinan Euclid lahir pada tahun 325 sebelum Masehi. Euclid hidup pada masa pemerintahan Ptolemeus I, yaitu antara 323 sampai 283 sebelum Masehi di Alexandria. Euclid juga mendirikan sebuah sekolah di kota Alexandria. Euclid dikenal sebagai bapak geometri karena kontribusinya yang besar dalam perkembangan ilmu ukur dan matematika. Karyanya yang paling terkenal dan masih digunakan hingga kini adalah buku yang berjudul The Elements. Euclid pantas disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar seperti Napoleon, Martin Luther, Alexander yang Agung, dan Newton. Hingga namanya tercatat sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Buku karya Euclid menjadi salah satu hal yang penting bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan modern. Sejarah munculnya geometri Euclid. Pengertian geometri Euclid. Geometri berasal dari kata geometria, geo yang berarti tanah, dan metria yang berarti pengukuran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, geometri merupakan cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang, atau geometri juga berarti ilmu ukur. Geometri Euclid adalah geometri yang dikenalkan oleh matematikawan bernama Euclid dalam karyanya yang berjudul The Elements. Dalam buku The Elements ini berisi tentang aksioma atau teorema yang menjelaskan tentang geometri, seperti hubungan antara titik, garis, dan bidang. Geometri Euclid ini menjadi awal dari adanya perkembangan geometri. Pemikiran dan karya Euclid. Euclid banyak menulis buku, di antaranya yang terkenal dan masih tersimpan, antara lain, yang pertama, The Elements, pendekatan sistematik dan aksiomatik terhadap geometri. Yang kedua, The Data, berhubungan dengan sifat dan implikasi dalam masalah geometris. Yang ketiga, On Divisions of Figures, menyangkut pembagian bidang geometris menjadi dua atau lebih bagian yang sama atau dengan rasio tertentu. Yang keempat, Catoptrics, menyangkut teori matematika cermin, yaitu bentuk gambar pada cermin cekung. Yang kelima, Fenomena, sebuah risalah astronomi bola. Yang keenam, Optik, adalah perspektif awal yang masih bertahan di Yunani, yaitu Euclid mengikuti tradisi Platonis, di mana visions atau pandangan tersebut disebabkan oleh sinar diskrit yang berasal dari mata.
Karya-karya lain yang dipercaya merupakan karya dari Euclid, tetapi telah hilang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Conics adalah sebuah karya tentang kerucut yang kemudian diperluas oleh Apollonius dari Perga. Kemungkinan bahwa 4 buku pertama karya Apollonius berasal dari Euclid. Yang kedua, Porism, membahas mengenai kerucut. Yang ketiga, Pseudaria atau Kitab Falesis adalah teks dasar tentang kesalahan dalam penalaran. Dan yang terakhir adalah beberapa karya dalam bidang mekanika. Karya dari Euclid yang paling terkenal adalah The Elements. The Elements merupakan buku pegangan baku matematika lebih dari 2000 tahun dan merupakan textbook yang paling sukses yang pernah disusun. Aslinya buku ini ditulis ke dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan kembali ke dalam berbagai bahasa. Terbitan pertama muncul pada tahun 1482, sekitar 30 tahun sebelum penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Sejak penemuan mesin itu, dicetak dan diterbitkan ke dalam beribu-ribu edisi yang berbagai corak. Perkembangan geometri Euclid. Dalam perkembangan geometri, postulat kelima yang dinyatakan oleh Euclid banyak-banyak menimbulkan kontroversi dan mendapat perhatian dari tokoh-tokoh geometri selanjutnya. Postulat kelima Euclid memang berbeda dengan keempat postulat lainnya. Untuk 2 postulat pertama merupakan abstraksi dari hasil menggambar dengan garis lurus. Untuk postulat ketiga Euclid merupakan abstraksi dari hasil menggambar dengan jangka. Postulat keempat Euclid mungkin kurang jelas sebagai abstraksi. Namun, postulat tersebut merupakan hasil mengukur sudut dengan busur sederajat, di mana jumlah dari sudut berpelurus atau suplementary adalah 180 derajat, sehingga jika sudut berpelurus kongruen dengan yang lain masing-masing berukuran 90 derajat. Postulat kelima Euclid berbunyi, if straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side lesser to right angles, the 2 straight lines, if produced in the infinity meet on that side on which are the angles less than the 2 right angles. Dalam perkembangan geometri, beberapa matematikawan mencoba membuktikan postulat kelima Euclid. Matematikawan tersebut berasal dari berbagai wilayah dan waktu, yaitu matematikawan Yunani, Arab, dan Eropa. Berikut beberapa matematikawan yang mengkaji postulat kelima Euclid. Yang pertama, matematikawan Yunani, Posidonius, pada tahun 135 sampai 51 sebelum Masehi merumuskan ulang postulat kelima Euclid dalam bentuk teorema dan berusaha membuktikannya dengan pernyataan jika 2 garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka jumlah sudut-sudut dalam pada satu sisi akan sama dengan jumlah sudut-sudut pada sisi lainnya. Proclus pada tahun 410 sampai 485 Masehi menulis sebuah buku yang berjudul Komentari yang mengatakan bahwa postulat kelima Euclid dapat dibuktikan dari postulat-postulat sebelumnya. Yang kedua, matematikawan Arab. Matematikawan Arab dari Irak yang bernama Ibnu Haytham atau yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Hazan pada tahun 965 sampai 1039 Masehi berusaha membuktikan postulat kelima Euclid dengan metode kontradiksi. Al-Haytham membuat 4 persegi panjang yang kemudian hari dikenal dengan nama Lambert quadrilateral. Pembuktian dengan cara lain juga dilakukan oleh Al-Haytham, yaitu yang mirip kemudian hari dikenal sebagai aksioma Playfair. Selanjutnya Omar Khayyam pada tahun 1048 sampai 1131 Masehi adalah orang yang pertama kali menyatakan kemungkinan terdapatnya geometri baru yang bukan geometri Euclid. Jauh sebelum Shaheri menciptakan Shaheri quadrilateral pada abad ke-11, Omar Khayyam menciptakan hal yang sama dan diakui oleh para ahli.
sebagai Khayyam Sakhiri Quadrilateral. Yang ketiga, matematikawan Eropa. Pada tahun 1663, John Wallis tahun 1616 sampai 1703 mencoba membuktikan postulat kelima dengan cara membuktikan pernyataan yang sesuai maknanya dengan postulat kelima Euclid, yaitu yang pertama, untuk setiap segitiga akan terdapat sebuah segitiga sembarang yang sama ukurannya. Yang kedua, misalkan diberi sebuah segitiga ABC dan segmen DE, maka ada sebuah segitiga DEF yang sebangun dengan segitiga ABC. Berikut adalah tokoh-tokoh dalam perkembangan geometri Euclid. Yang pertama ada Euclid pada tahun 325 sebelum Masehi sampai 265 sebelum Masehi. Selanjutnya di bawahnya ada Poseidonius pada tahun 135 sampai 51 sebelum Masehi. Selanjutnya ada Ptolemy pada tahun 85 sampai 165. Selanjutnya Proclus pada tahun 410 sampai 485. Selanjutnya ada Ibnu Haytham pada tahun 965 sampai 1039. Omar Haytham pada tahun 1048 sampai 1131. Selanjutnya Nasir Eddin pada tahun 1201 sampai 1274. Selanjutnya ada Sadr al-Din yaitu pada Pseudius Tusi. Yang selanjutnya ada John Wallis pada tahun 1616 sampai 1703. Selanjutnya John Playfair pada tahun 1748 sampai 1819. Selanjutnya ada Adrien Legendre pada tahun 1752 sampai 1833. Selanjutnya pada Sadr al-Din yaitu ada Girolamo Sakheri yaitu tahun 1667 sampai 1733. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Khawarizm atau sekarang dinamakan kota Kifa. Dan beliau wafat di Baghdad sekitar tahun 850 Masehi. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Watsiq yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab. Sejak kecil, Khawarizmi tinggal di selatan kota Baghdad. Beliau menjadi anggota di Bayt Al-Hikmah, yaitu lembaga penerjemah pusat penelitian ilmu pengetahuan dan perpustakaan besar yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Sepanjang hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset ilmiah. Hal itu membuatnya mahir menguasai bahasa-bahasa dan menerjemahkan buku. Berkat kecintaannya terhadap dunia pendidikan, beliau pun berhasil membuat berbagai karya. Sejarah penemuan-penemuan Al-Khawarizmi. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan, baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Aljabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar loh. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabar yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Aljabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan
konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama'ah wal Tafriq Bihisab Al-Hin. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains. Dan dari buku tersebut jugalah cikal bakal dari algoritma muncul. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Khawarizmi itu sendiri. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang dilatinisasi dari namanya, yaitu Al-Khawarizmi. Pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan. Pertama, beliau menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Kedua, beliau orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka nol serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian dua. Ketiga, beliau memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Keempat, beliau membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Kelima, beliau membuat model peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta. Keenam, beliau menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayangan sinar matahari dalam buku Sundials. Dan beliau menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu-Arab dan solusi sistematis. Al-Khawarizmi dalam bidang komputer. Di samping algoritma, salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi yang cukup besar untuk perkembangan bidang komputer adalah memperkenalkan angka nol dalam sistem penomoran Arab yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer. Angka nol sendiri merupakan bagian yang ada dalam kode biner dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer. Angka nol sendiri digunakan kembali oleh George Boole, seorang ahli matematika dan logika asal Inggris untuk merumuskan aljabar Boole. Bahkan aljabar sendiri merupakan salah satu konsep yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Aljabar Boole memiliki peran penting dalam evolusi digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan silogisme dalam simbol-simbol aljabar dan logika melalui formula yang beroperasi pada 0 dan 1. Oke, sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kurang atau lebih kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.